Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada pagi hari ini kita kembali untuk beribadah pada awal bulan, di bulan yang baru, bulan Agustus. Kita memasuki perjamuan suci pada bulan hari ini. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kami dapat bergabung kembali bersama untuk dapat beribadah bersama-sama, walaupun kami percaya kami ada di tempat kami masing-masing via media online. Tuhan, biarlah Engkau persiapkan setiap kami, setiap hati kami Engkau persiapkan, supaya kami dapat mengikutinya ibadah secara online via media yang telah tersedia. Biarlah setiap kami Engkau berkati Tuhan, setiap jemaat-Mu yang dapat mendengarkan serta dapat mengikutinya. Biarlah Engkau berkati sehingga melalui ibadah ini setiap kami diberkati. Terima kasih Bapa. Biarlah kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat
Baiklah saudara-saudara terkasih, kita membaca firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius yang ke-28. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 yang demikian bunyinya saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Amin. Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian, dia ada di bumi selama 40 hari. Untuk apa dia setelah kebangkitan ada di dalam dunia selama 40 hari sebelum naik ke sorga? Untuk menjelaskan kepada kita, kepada murid-muridnya, untuk berbicara kepada murid-muridnya yang tercerai-berai karena Tuhannya mati, karena Tuhannya disalibkan. Dan banyak pada umumnya orang-orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati. Benar, Tuhan Yesus mati. Bukan karena mati, dibunuh atau disalib, tetapi dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Karena emang tuntutan dosa-dosa manusia, dia harus mati di kayu salib untuk menebus umat kita, umat manusia yang penuh dengan dosa. Sehingga murid-muridnya merasa ditinggalkan dan muridnya merasa ketakutan sehingga tercerai-berai. Sehingga Tuhan dalam kebangkitannya itu, Tuhan menjelaskan kepada murid-muridnya sehingga tidak merasa ditinggalkan murid-muridnya, dan dijelaskan untuk menguatkan kembali semua murid-muridnya yang dalam kelemahan. Sehingga Tuhan berjanji untuk memberikan penolong kepada kita, untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di dunia ini, untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilanjutkan oleh Tuhan. Dan itu semua diberikan kepada murid-muridnya, dan itu diteruskan oleh murid-muridnya kepada seluruh dunia ini hingga sekarang ini. Nah, untuk menjelaskan itu, yang pertama untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Yang kedua, mengingatkan murid-muridnya yang tentang misi yang akan mereka kerjakan, harus tetap berjalan di dalam visi dan misi Tuhan, yaitu menjadi murid dan memuridkan, sehingga dapat membawa seluruh bangsa menjadi murid-murid Tuhan. Dan yang ketiga, mengajarkan tentang pentingnya 3 unsur utama dalam pelayanan. Yang pertama, pelayanan. 2, komunitas dan kepemimpinan. Dan yang ketiga, perjamuan kudus. Yang keempat, menyadarkan para murid bahwa Yesus tetap setia meskipun mereka tidak setia. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Kata pergi adalah kata perintah dari Tuhan kepada kita, setiap orang percaya atau setiap orang Kristen yang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena perintah tersebut adalah perintah keharusan, tetapi bukan merupakan paksaan. Di dalam firman Tuhan ini bukan membuat kita harus, kewajiban, bukan, tetapi harus dengan kesadaran dari hati kita. Tetapi itu perintah harus dilaksanakan dengan segenap hati, sehingga ada kesadaran di dalam diri kita untuk membawa murid-murid atau teman-teman kita, saudara-saudara kita, untuk mengenalkan firman Tuhan, untuk mengenalkan jalan hidup kita. Karena itu kita diberi kuasa oleh Tuhan sesuai dengan Kisah Para Rasul ayat yang pertama. Saya bacakan Kisah Para Rasul ayat yang pertama yang demikian bunyinya. Kisah 1 ayat yang ke-8. "Tetapi kamu
akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini dikatakan kita harus menjadi saksi. Dimanapun kita harus menjadi saksi. Yang pertama di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di mana Yerusalem? Di Yerusalem ada di dalam keluarga kita sendiri, di lingkungan terdekat kita sendiri, di keluarga kita, saudara-saudara kita, kalau suami dengan istri, istri dengan suami, dan anak-anaknya, itulah lingkungan di Yerusalem, di sekitar kita yang terdekat. Setelah itu, setelah lingkungan terdekat, baru kita menuju Yudea. Keluar dari rumah, ya mungkin kalau sekarang keluar dari komplek ya, dekat-dekat komplek, untuk membawa setiap teman-teman kita, setiap saudara-saudara kita untuk mengenal siapa Tuhan. Karena Tuhan adalah Juru Selamat. Tuhan yang telah datang ke dunia ini untuk membawa kita, untuk datang kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kesulitan, pergumulan. Tuhan datang kepada orang-orang yang membutuhkannya. Yang ketiga, setelah Yerusalem, Yudea, lalu Samaria. Samaria itu menggambarkan di luar perkampungan kita, lebih jauh lagi, lebih melebar lagi, kita mengenalkan. Jadi kita punya keinginan untuk membawa saudara-saudara kita, untuk membawa keluarga kita yang dekat atau yang jauh dari kita, untuk kita membawa. Kalau kita selamat, alangkah baiknya kalau saudara-saudara kita yang jauh pun kita ajak untuk mendapat keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang sampai ke ujung bumi. Sebetulnya ini istilah ujung bumi ya. Ujung bumi, kalau kita lihat ujung bumi kita nggak pernah ada yang tahu. Kalau ujungnya jalan mungkin kita bisa tahu. Sampai jalannya habis ya itu ujungnya. Tetapi ujung bumi nggak ada. Ujung bumi itu bulat. Kalau kita lari sampai ujung, kita nggak ada ujungnya. Tidak ada karena habis-habisnya. Sampai kembali lagi ke tempat kita. Karena dunia itu bulat. Artinya apa buat kita? Artinya kita harus terus membawa firman Tuhan. Harus terus kita melaksanakan perintah Tuhan, bahwa kuasa yang dari Tuhan, kuasa yang dari sorga dan di bumi, kita bawa untuk kita kenalkan kepada semua orang dari firman-firman yang kita miliki, yang kita baca dan kita pahami. Itulah firman Tuhan yang dikatakan di sini harus sampai ke ujung bumi. Jadi setiap kita tentu kita mengerti bahwa tidak akan ada ujungnya bumi itu, tetapi yang kita tangkap di sini, kita bisa ngerti bahwa setiap kita, setiap saat, kita adalah contoh hidup. Kita perwakilan dari Tuhan. Yang kedua dikatakan, baptislah dan ajarlah melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Baptislah. Baptis itu kalau di dalam firman Tuhan, di dalam orang-orang Kristen, baptis itu harus melalui Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 oknum itu yang menguasai kita. Sehingga kita dimeteraikan oleh Allah. Sehingga kita dipegang oleh Allah. Karena setiap hamba Tuhan, setiap pengerja-pengerja Tuhan, setiap yang dibaptis dalam nama Tuhan, diberi otoritas, diberi wewenang oleh Tuhan untuk membaptis, untuk membawa setiap orang-orang yang percaya, untuk membawa setiap orang-orang yang mengenal Tuhan. Untuk apa? Untuk membaptis dan mengajar. Artinya, kita ada dalam komunitas orang-orang percaya untuk membawa saudara-saudara kita terus setia kepada Tuhan. Terus kita memahami firman Tuhan, belajar firman Tuhan untuk mengerti, menggenapi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga semua kita setelah dibaptis mempersembahkan tubuh yang kudus yang kita berikan kepada Tuhan. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, saya akan bacakan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah
ibadah yang sejati. Artinya kita beribadah, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Artinya apa? Walaupun kita tadinya penuh kekotoran, kita berdosa, kita diangkat oleh Tuhan, kita dibaptis oleh Tuhan, disucikan, dibuang segala-gala kekotoran kehidupan kita. Kita ada kedagingan dan roh di dalam kehidupan kita. Biarlah kedagingan kita, keegoan kita buang. Kalau kita baca di Galatia, tetapi kita nggak usah baca yang Galatia, tetapi di sini untuk menjelaskan bahwa demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Tubuh kita hanya untuk digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk kemuliaan yang lain. Karena di sini hanya ada dua. Kalau bukan kemuliaan Tuhan, kemuliaan pasti milik iblis. Jadi biarlah kita mengerti bahwa firman yang hidup itu membuat kita dapat mempersembahkan tubuh yang kudus, yang berkenan. Artinya tubuh kita berkenan kepada Tuhan. Setelah kita dikuduskan, disucikan, kita berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya apa? Seluruh kehidupan kita, seluruh tubuh kita untuk mempersembahkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Yang kedua, dari Roma 12 ini tadi yang pertama, sekarang yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya kita mempersembahkan tubuh kita untuk mengikuti pembaharuan budimu. Artinya apa? Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita belajar untuk dibenarkan oleh Tuhan. Kita sendiri tidak dapat membenarkan diri. Karena manusia adalah dikuasai oleh daging. Manusia dikuasai oleh keadaan dunia ini yang kadang-kadang berpengaruh terhadap kehidupan kita. Tetapi di ayat 2 dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Artinya kehendak Allah di dalam diri kita. Kita pahami, kita pelajari. Firman ini ada kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui firman ini kita dapat belajar, kita mengerti ada kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ada kemauan Allah. Sehingga kita dapat menggenapi setiap firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Ini adalah kekuatan bagi kita. Jadi jangan kita seperti dunia ini, jangan mengikuti apa yang dunia inginkan, tetapi mari kita belajar mengikuti Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, untuk kita belajar, untuk kita memahami, karena ibadah yang sejati adalah memberikan keseluruhan tubuh kita kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang diperkenan oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan berkenan kepada tubuh kita yang terus diperbaharui walaupun kita penuh kesalahan. Tapi kita percaya Tuhan terus memperbaharui kita, memberikan hikmat-hikmat yang dari Tuhan untuk memberikan kita pengertian, karena kita mengerti, mencari, membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang terakhir, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini menuguhkan kepada firman ini bahwa tanda-tanda yang menyertai artinya penyertaan Tuhan. Artinya apa? Kita disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan adalah bukan suatu teori atau suatu pengalaman atau filsafat, bahwa penyertaan Tuhan itu menurut pandangan-pandangan orang-orang pada umumnya ya. Jadi penyertaan Tuhan kalau di sini dijelaskan, penyertaan Tuhan adalah suatu kondisi hubungan antara kita dengan Allah. Jadi penyertaan Tuhan itu artinya Tuhan menyertai kita. Seperti bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir disertai oleh Tuhan. Pada saat siang ditutupi awan, di atas dengan awan. Pada siang hari dari panas teriknya matahari. Dan malam, saat malam mulai menjadi dingin, ada tiang api yang membawa dia dalam perjalanan, sehingga jalan itu dapat dilewati dia dengan jelas arah jalan hidup ini. Jadi penyertaan Tuhan tuh, kalau misalnya di dalam
orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, kita percaya ada penyertaan Tuhan. Walaupun hidup ini yang kita hadapi, kadang-kadang seakan-akan ya Tuhan tidak menyertai. Tetapi melalui pengalaman-pengalaman hidup kita boleh belajar bahwa kita belajar mengerti firman Tuhan, belajar mendalami firman Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan bukan atas kehendak kita, tetapi apa? Atas perkenanan Tuhan kepada kita, untuk kita memahami firman, untuk kita belajar firman Tuhan, sehingga ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang secara logika kita tidak bisa mengerti mengenai penyertaan Tuhan, tetapi bagi orang-orang percaya, penyertaan Tuhan itu setiap saat. Seperti saya pernah kasih ilustrasi, jadi suatu saat seorang berjalan di pinggir pantai, seorang percaya berjalan di pinggir pantai, dan dia berjalan, dalam langkah-langkahnya itu dia ada dua pasang, tetapi dia sendiri. Tetapi dia percaya ada penyertaan Tuhan. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa kaki yang sepasang sebelah saya, ada selalu bersama saya? Oh, Tuhan katakan itu adalah kaki Tuhan. Itu adalah kaki Tuhan yang menyertai di mana ia berjalan. Lalu berjalan terus, lalu jalan mulai berbatu, dan jalan mulai penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Tiba-tiba tapak langkah itu hilang. Nah, lalu orang itu bertanya, Tuhan, kemana Tuhan? Apa pada saat kesulitan datang, langkah itu menjadi hilang, bekas tapak-tapak itu hilang. Tuhan katakan, bukan hilang anakku, tetapi kamu aku gendong, sehingga yang ada adalah tapak kaki Tuhan yang menggendong kita di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang memang logika kita berbicara lain. Logika kita melihat sepertinya kita ditinggalkan. Padahal Tuhan mengangkat kita. Tuhan menggendong kita. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Tapi penyertaan Tuhan yang kita tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kembali ke firman ini diingatkan bahwa dari pertama tadi, yang pertama pergilah jadikanlah bangsa muridku. Yang kedua, baptislah dan ajarlah melakukan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kita percaya saudara-saudara, penyertaan Tuhan tidak akan berhenti walaupun keadaan kadang-kadang membuat kita terpengaruh dengan dunia ini, terbawa oleh dunia ini. Tetapi biarlah kita belajar bahwa penyertaan Tuhan tidak akan berhenti. Hanya kadang-kadang kita yang menjauh dari Tuhan. Bukan kita yang mendekat, tetapi kita berusaha menjauh. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menemanimu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menemanimu. Jangan berhenti harap padanya. Tangannya
Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Baiklah saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki perjamuan. Saya akan bacakan dari Korintus 10 ayat 14 sampai dengan ke-17. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Pada pagi hari ini kami memasuki perjamuan suci, di mana Engkau berkati kami dengan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami, di mana Engkau terus memperbaharui kami hari lepas hari, setiap saat, untuk kami mengerti kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Juga untuk memasuki bulan yang baru Tuhan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam perjamuan yang suci ini. Terima kasih Tuhan, biarlah semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan mengangkat roti dan anggur di tangan kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan. Kita angkat air anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama. Baiklah saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami akhiri ibadah ini, saya ingatkan kembali untuk setiap kita di dalam setiap ibadah, terutama awal bulan seperti ini yang kita lakukan, kita harus memberikan perpuluhan dan persembahan atau kolekte. Saya akan tutup, biarlah setelah berdoa, nanti kita memberikan persembahan dan kolekte, kita kumpulkan dan kita berikan kepada gereja pada saat kita berkumpul bersama-sama di ibadah yang pertama. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa, di mana rangkaian ibadah yang telah kami laksanakan telah selesai. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, kami dapat belajar kembali mengenai firman-Mu. Biarlah setiap firman Kau penteraikan di dalam setiap hati kami, di mana kami belajar terus mengenal kehendak Bapa, serta dapat menggenapi setiap firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, juga kami berdoa untuk setiap jemaat Kanaan yang boleh bergabung dengan kami Tuhan. Biarlah terus ajar kepada kami, berkati ke setiap jemaat dimanapun mereka berada, walaupun kami berbeda tempat, kami percaya Roh Tuhan, berkat-berkat Tuhan ada menyertai dengan kami sekalian. Berkati setiap kami Bapa, terutama setiap jemaat, setiap
pergumulan, persoalan yang terdapat di dalam setiap keluarga kami. Biarlah Engkau berikan jalan keluar terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Juga kami serahkan untuk Bapak Gembala. Berkati terus sebagai Bapak Gembala, sebagai pengayom bagi jemaat, bagi domba-dombamu di jemaat GGP Kanaan. Terima kasih Bapa. Juga pada saat ini kami akan memberikan sebagian apa yang telah Engkau berkati kepada kami. Kami akan memberikan juga perpuluhan, juga persembahan apa yang kami dapat berikan. Biarlah persembahan yang sedikit ini Tuhan, biar Engkau berkati menjadi berkat, serta untuk melebarkan kerajaan-Mu dimanapun ada Tuhan. Juga untuk setiap yang mengelola Tuhan, berkati Tuhan. Untuk pengelolaan dana ini kami serahkan, biarlah turut campur tangan, karena kami tahu Engkau yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semua ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan berkat-berkat sorgawi menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ibadah telah selesai pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.